siap. Oke, siap. Penghormatan pasukan kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat. Hormat. Himne Barat Jingga. Presiden Republik Indonesia meninggalkan tempat upacara. Komando! Halo Pak Joko. Ya, masih on air. Masih ini prajuritnya maju ke depan nih. Ya, kayaknya pengen digotong nih kayaknya nih. Biasanya digotong. Kayaknya sih biasanya. Pak, jangan maju Pak. Salam komando Paskas. Maju! Jalan! Pak, mundur ke depan Pak.
Ceritanya nih masuk sini kok. Oke, siap. Siap. Nanti ya, naik ya. Di itu aja speaker. Pak Joko. Hari ini saya hadir di markas Komando Paskas di Madayu, Kabupaten Bandung. Saya ingin memastikan kesiapan pasukan dan yang paling penting saya lihat sendiri tadi pasukan sangat siap, baik dari satuan Bravo, dari pasukan batalion komando dan juga dari satuan di markas pendidikan. Semuanya dalam keadaan siap. Sudah. Boleh dielaborasi sedikit Pak, tadi Bapak menekankan pasukan juga Pak akan menggunakan pembinaan seperti ini di semua golongan. Kenapa sih Pak itu Bapak Jokowi tenangkan? Ya, kita ingin mengingatkan bahwa bangsa ini beragam suku, beragam agama, beragam ras, beragam bahasa daerah. Kalau tidak kita persatukan akan jadi apa bangsa ini? Ini mengingatkan saja. Dan TNI, Polri menjadi salah satu perekat persatuan dan kesatuan kita. Tidak. Jangan sampai ada pendapat mengenai kekhawatiran. Tidak ada. Justru saya datang
ke markas-markas di TNI, di Polri ini untuk memberikan rasa tentram bagi masyarakat, ketentraman bagi masyarakat, kepastian ketentraman bagi masyarakat. Karena pasukan semuanya pada posisi siap mengamankan negara, mengamankan bangsa. Jadi justru menenteramkan, jangan ditarik-tarik. Aman, sangat aman. Untuk persenjataan Pak Presiden di Paskas sendiri. Nanti mengenai persenjataan tanya ke Panglima TNI atau ke Kasau atau ke Komandan Paskas yang lebih hafal hal yang teknis. Apa? Nanti jawab di luar markas. Lagi boleh Pak, isu publik yang sangat mengemuka di belakangan ini, harapan Pak Jokowi sendiri atas gelar perkaranya Ahok seperti apa sih? Harapan Bapak atas gelar perkara yang akan dilakukan? Saya serahkan penuh pada Polri, karena saya percaya Polri akan bekerja profesional. Ya. Oke, Pak Joko habis. Oh, Pak Joko habis, Pak Joko. Gimana Pak Joko, masih on? Masih on. Gimana Pak Joko, masih on? Udah, Pak Joko habis ya, Pak Joko ya. Pak Joko. Mohon kepada yang Masih on. terhormat Presiden. Ini kita mau suruh naik komputer nih. Bapak Joko Widodo berkenan menuliskan kata mutiara untuk prajurit Paskas. Disilakan. Langsung, ambil sana. Halo Pak Joko. Itulah tadi kunjungan Presiden Joko Widodo ke Paskas TNI AU di Lanut Sulaiman, Bandung, Jawa Barat. Lagi-lagi Presiden tidak mengaitkan kunjungan ini pasca aksi damai 4 November lalu, namun tadi juga Presiden sempat mengingatkan kembali soal kebinekaan. Isu ancaman perpecahan bangsa terus didengungkan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan silaturahminya. Baru saja kita dengar dalam kunjungannya di markas Komando Korps Paskas TNI AU di Lanut Sulaiman, Bandung, Presiden lagi-lagi mengulang soal ancaman. Benarkah ancaman perpecahan itu nyata atau hanya upaya pengalihan isu utama? Dalam sepekan ini, Presiden Joko Widodo sibuk bersilaturahmi. Mulai dari mengunjungi institusi militer dan polisi, organisasi massa Islam, hingga bertemu dengan para ulama. Dari beberapa silaturahmi itu, ada satu pokok bahasan yang sama, yaitu aksi 4 November 2016 yang mendesak percepatan proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Anehnya, dalam setiap pertemuan, bukan masalah proses hukum kasus penistaan agama yang menjadi kesimpulannya, melainkan masalah kesatuan bangsa Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang seakan terancam oleh kelompok tertentu. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya telah memerintahkan agar tidak mentolerir gerakan yang ingin memecah belah bangsa. Tidak boleh institusi sebesar Polri ragu, kalah apalagi terhadap kelompok-kelompok kecil. Pasukan cadangan yang bisa saya gerakkan
sebagai Panglima tertinggi, lewat Pangap, lewat Panglima TNI, untuk keperluan-keperluan khusus. Sebagai pimpinan tertinggi Kepolisian Republik Indonesia, saya perintahkan pada seluruh perwira dan anggota BRIMOB untuk tetap waspada terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Sebagai Panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada para perwira dan prajurit marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kata-kata Presiden Joko Widodo tentang kebinekaan bangsa Indonesia yang seolah terancam menimbulkan pertanyaan, apakah ancaman perpecahan bangsa itu benar? Atau hanya mencoba mengaburkan pokok masalah awal, yakni kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok? Apa yang mau di-showing sama Pak Jokowi saat ini? Apakah kemudian dia ingin mengingatkan masyarakat bahwa militer ada di belakang saya loh. Nah, ini seharusnya tidak dia lakukan dan komunikasi politiknya harus juga tepat. Kondisi seperti ini tidak lepas dari apa yang beliau lakukan. Beliau menyikapinya berbeda. Saya sih melihatnya inilah beliau ingin mempertontonkan bahwa ini adalah sosok lain dari Jokowi. Coba kita melihat kembali aksi 4 November 2016. Jutaan umat Islam yang turun ke jalan tidak mengusung isu lain selain kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Terlepas dari kericuhan oleh segelintir perusuh, aksi 4 November 2016 diakui sebagai aksi terbesar pasca reformasi 1998 yang paling bermartabat. Jangan ada upaya untuk mendiskreditkan posisi umat Islam di Indonesia. Jasanya terlalu besar. Kalau ada upaya sistematis yang memarginalisasikan, meminggirkan, mendiskreditkan, sehingga umat Islam tertuduh, tertekan, terpuruk, ini persoalan ketakadilan. Bahasa lainnya adalah kezaliman. Kita terlalu banyak bicara soal akibat begini begitu, tapi penyebab awalnya Pulau Seribu, di balik Pulau Seribu itu ada lagi. Ya, fokus pada masalah, yaitu kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Gak bisa pilih saya, ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Kita pegang janji Presiden Joko Widodo yang tidak akan melindungi Ahok dalam kasus ini. Semoga proses hukum bisa berjalan seadil-adilnya. Kalau mau tahu yang lain, ya silakan tanya kepada penyidik. Ya, terima kasih. Saya udah mau pulang, udah lapar nih. Terima kasih. Tim Liputan MNC Media memberitakan.